إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, para hadirin dan para hadirat, para umat secara khusus, dan juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat wassalam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari yang berbahagia ini bisa hadir kembali dalam majlis yang mubarak ini. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Silsilatu Akhta'in Nisa, silsilah kesalahan-kesalahan kaum wanita, sampai dalam pembahasan buku yang terakhir, yakni Akhta' Ammah Taqa'u Fihan Nisa, kesalahan-kesalahan umum yang kaum wanita biasa terjerumus di dalamnya. Di mana pagi hari ini kita sampai pada poin nomor berapa, Bu? Pinten? 20. Poin nomor 20 tentang menyampaikan salam kepada kaum laki-laki. Betul nggih? Baik. Kita sekarang sampai pada pembahasan poin yang ke-20 atau kesalahan yang ke-20 dalam pembahasan yang terakhir ini, atau dalam buku yang terakhir ini, yaitu tentang salam kepada kaum laki-laki. Salam kepada kaum laki-laki, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Disebutkan oleh mu'alif di sini, beliau menukil perkataan daripada Imam Nawawi rahimahullah. Para sahabat kami berkata, wanita mengucapkan salam bersama wanita sebagaimana halnya laki-laki bersama dengan laki-laki. Adapun seorang wanita terhadap lelaki, maka Imam Abu Sa'ad Al-Mutawalli berkata, jika ia adalah istrinya atau budaknya atau seorang mahram dari mahram-mahramnya, maka ia bersamanya adalah seperti laki-laki. Ya, tidak ada masalah, gitu ya. Maka disunahkan bagi masing-masing darinya untuk mulai salam kepada yang lain, dan wajib bagi yang lain untuk menjawab salamnya. Wanita kepada wanita, laki-laki kepada laki-laki, atau wanita kepada mahram-mahramnya, sebaliknya laki-laki kepada mahram-mahramnya. Maka mereka disunahkan untuk saling mengucapkan salam dan saling menjawab salam. Ya, ini adalah hukum asalnya demikian. Namun jika wanita itu adalah wanita asing, jika ia adalah seorang yang cantik, dikhawatirkan terfitnah dengannya, maka seorang laki-laki tidak boleh mengucapkan salam kepadanya. Jadi misalkan seorang lelaki ketemu berpapasan dengan seorang perempuan di jalan begitu ya, maka tidak disyariatkan bagi laki-laki ini untuk mengucapkan salam kepada wanita tersebut kalau dikhawatirkan itu menimbulkan fitnah. Ya, jadi tidak boleh mengucapkan salam kepadanya. Jadi jangan sok akrab begitu nih. Nah, jangan sok akrab. Assalamualaikum, apalagi tambahi assalamualaikum Mbak, atau assalamualaikum ukhti, ya, misalkan gitu ya. Wah, ini terlalu basa-basi seperti itu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Dan seandainya laki-laki itu mengucapkan salam, maka tidak boleh bagi wanita itu untuk menjawab salamnya. Ya, bahkan kalau laki-laki itu mengucapkan salam, maka tidak boleh menjawab salamnya. Gitu ya. Tadi itu dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala.
Ya. Jadi kalau misalkan ikhwan sama akhwat papasan gitu, padahal ya podo kenali begitu misalkan begitu ya, tidak saling mengucapkan salam, tidak ada masalah sama sekali. Ya, jangan sampai kemudian mengatakan misalkan oh judes, nah gitu ya. Salipan nggak gelem mengucapkan salam misalkan begitu ya, tidak boleh. Kenapa? Karena di sana ditutup pintu kemungkinan untuk menimbulkan fitnah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi agar tidak timbul fitnah maka tidak usah mengucapkan salam. Kalau yang demikian, kalau khawatir fitnah, ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Maka seandainya tidak dikhawatirkan fitnah, ya maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya misalkan misal ya diantaranya ya, tidak ada ketertarikan di antara kedua belah pihak antara satu dengan yang lainnya, gitu ya. Ya misalkan laki-laki ya ketemu dengan nenek-nenek, ini kan nggak ada masalah ya. Assalamualaikum mbah, kan gitu ya. Nah masalah ini tidak menimbulkan fitnah, ya. Kemudian juga ya perempuan akhwat misalkan papasan dengan seorang kakek-kakek misalkan, tidak ada masalah ucapkan salam, assalamualaikum kek, gitu ya. Tidak ada masalah kalau seperti itu. Kenapa? Tidak menimbulkan fitnah. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Dan wanita tersebut tidak boleh juga mengawali salam kepadanya. Dan juga boleh mengawali salam kepadanya. Dan jika dia mengucapkan salam, dia tidak berhak memberikan jawaban. Jika dia menjawabnya, maka itu makruh baginya. Dimakruhkan baginya untuk menjawab apanya? Salamnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi makruh hukumnya untuk menjawab salam. Kenapa dimakruhkan? Karena bisa menimbulkan fitnah. Itu ya, bisa menimbulkan fitnah. Barangkali setan membisikkan loh kan, salammu dijawab itu loh. Jangan-jangan ada sesuatu dalam hatinya. Nah, kan bahaya seperti itu ya. Ya, bahaya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan ini adalah langkah-langkah syaitan. Dan bisa jadi hal itu dijadikan oleh syaitan sebagai jalan untuk menjerumuskan kedua belah pihak ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketemu enggak sekali dua kali assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, ketemu lagi assalamualaikum, waalaikumsalam, lagi assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah lama-lama seperti itu yang jenenge napa menungso lanang mbek wedok ya tresno jalaran saka nglibet wal kulino kan begitu. Nanti bisa timbul macam-macam jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Selanjutnya kata Imam Nawawi, jika wanita itu adalah seorang yang tua dan laki itu tidak tergoda dengannya, maka boleh bagi wanita tersebut untuk mengucapkan salam kepada lelaki, dan wajib bagi lelaki tersebut untuk menjawab salamnya kalau tidak khawatir terfitnah. Ya, maka boleh wanita itu mengucapkan salam, laki-laki menjawabnya. Sebaliknya pun demikian, laki-laki mengucapkan salam, wanita itu menjawabnya kalau tidak khawatir menimbulkan fitnah atau hilangnya sebab-sebab yang menimbulkan fitnah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Berikutnya masih perkataan Imam Nawawi, jika keberadaan kaum wanita itu berkelompok, lalu seorang laki-laki mengucapkan salam kepada mereka, atau sekelompok kaum laki-laki berjumlah banyak, lalu mereka mengucapkan salam kepada seorang wanita, maka hal itu boleh jika tidak dikhawatirkan fitnah kepada si lelaki dan kumpulan wanita, tidak juga atas si wanita dan kumpulan laki-laki. Kalau jumlahnya banyak maka boleh. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya misal seorang lelaki melewati kumpulan kaum ibu-ibu misalkan begitu ya, ya para ummahat misalkan. Maka boleh mengucapkan assalamualaikum gitu ya, maka boleh. Ya, daripada mengucapkan nun sewu. Ya, amit-amit di Jawa niku kula nuwun amit-amit gitu. Tapi amit-amit di kono, amit-amit jabang bayi. Ya.
Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Daripada mengucapkan kata-kata seperti itu masih lebih baik mengucapkan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum kemudian lewat ya. Ini kalau wanita itu jumlahnya banyak, kumpulan wanita, maka mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak menimbulkan fitnah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Ya, demikian juga seorang wanita pun demikian melewati kumpulan laki-laki kalau tidak menimbulkan fitnah gitu ya, maka boleh mengucapkan salam. Tapi kalau malah nanti salamnya menimbulkan fitnah, malah digodok, maka tidak perlu mengucapkan salam. Ya, atau kumpulan laki-laki tadi itu kumpulan anak-anak laki-laki sing dablek-dablek misalkan gitu ya, ono akhwat liwat assalamualaikum ukhti misalkan gitu ya. Ini tidak perlu dijawab, wis meneng wae nyeludur ngono ae wis. Ya, kenapa? Itu bukan salam ibadah ya, itu salam nggodho ya. Salam nggodho, maka tidak perlu untuk dijawab. Berikutnya, Imam Ahmad ditanya tentang pengucapan salam kepada kaum wanita, lantas beliau berkata, jika wanita itu adalah seorang tua maka tidak mengapa. Adapun seorang pemudi maka ia tidak boleh dibuat untuk berbicara gitu ya. Jadi kalau wanita ya seorang pemudi maka dia tidak boleh dibuat untuk berbicara gitu ya. Tidak perlu diucapkan assalamualaikum ya, tidak perlu. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Al-Kufiyun berkata tidak disyariatkan bagi kaum wanita untuk mengawali salam kepada kaum laki-laki, dikarenakan mereka dilarang dari adzan dan iqamah serta keras membaca Al-Quran. Mereka berkata dan dikecualikan yang mahram, maka boleh baginya mengucapkan salam kepada mahramnya. Jadi ini adalah adab ya, yang harus dijaga oleh seorang wanita. Karena seorang wanita itu harus berhias dengan sifat malu, begitu ya. Harus berhias dengan sifat malu. Ya. Satu aib misalkan seorang wanita itu kegerapiaan. Napa Bu gerapian niku Bu? Hah? Gerapia gitu ya, kegerapiaan begitu ya. Centil nggih. Blater ya. Jangan keblateren begitu ya. Jangan kegerapiaan, biasa saja kalau kepada kaum laki-laki yang bukan mahramnya, enggak usah gerapiak-gerapiak, enggak usah blater-blater. Biasa saja sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, tidak aib dan tidak tercela kalau misalkan seorang wanita itu diam ya, tidak menyapa laki-laki yang bukan mahramnya, itu bukan aib. Ya, itu justru kemuliaan. Ya, itu namanya adalah hishmah. Namanya adalah apa? Hishmah. Satu sifat malu yang luar biasa yang ada pada diri seorang wanita. Dia menjaga dirinya, ya, yaitu sifat hishmah agar tidak agar tidak menimbulkan fitnah. Bahkan pun dia juga di antara sifat hishmah itu juga adalah menjaga dirinya untuk tidak senyum di hadapan seorang wanita, karena senyumnya itu menggoda begitu. Ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Ini namanya hishmah, sifat malu yang sangat mendalam yang ada pada diri seorang perempuan, seorang wanita. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Yang karenanya putri saya yang ketiga namanya hishmah, seorang yang wanita yang menjaga rasa malu yang ada dalam dirinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, jadi ini hukum tentang mengucapkan salam ya, mengucapkan salam wanita kepada laki-laki ya. Jadi hukum asalnya adalah tidak disyariatkan kalau itu menimbulkan fitnah. Kalau tidak menimbulkan fitnah, maka kembali ke hukum asal, boleh untuk mengucapkan salam. Baik. Sebelum masuk poin 21 ada pertanyaan Ibu tentang masalah ini? Ada Ibu? Tidak ada, kita lanjut.
Baik, kita lanjut sekarang poin yang ke-21. Poin yang ke-21, ya ini masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya tentunya, yaitu melemah lembutkan ucapan kepada lelaki asing. Ya, melemah lembutkan ucapan kepada lelaki asing. Ya, ini berlemah lembut, kalau bicara itu berlemah lembut, kalau berbicara itu ngalem begitu ya, melunak-lunakkan ucapannya kepada yang bukan mahramnya, kepada laki-laki asing. Kata Syekh Nada Abu Ahmad hafizahullahu taala, yaitu melemah lembutkan di dalam pembicaraan saat berbicara kepada kaum laki-laki asing yang bukan mahramnya. Dia berlemah lembut kepadanya. Kalau ngomong diwenak-wenakno begitu ya, kepada yang bukan mahramnya. Ya, ini tidak diperkenankan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi seorang wanita kalau dia berbicara ada hajat kebutuhan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka nada bicaranya biasa. Ya, nada bicaranya adalah biasa. Ya, contoh misalkan ada orang bertamu misalkan begitu ya, bertamu. Assalamualaikum, jawab. Waalaikumsalam. Jangan menjawab Waalaikumsalam gitu ya. Ya, tanya suaminya ada? Mohon maaf tidak ada. Begitu gitu ya. Jangan dilembeng-lembeng no begitu ya. Aja dilembeng-lembeng no ngomongnya. Biasa saja ya, biasa sesuai dengan hajat keperluannya dan tidak masalah. Seperti itu tidak masalah. Itu bukan aib. Ya, bahkan misalkan kalau dianggap sama yang mendengar misalkan rodok judes titik ngono gitu, ya kalau itu kepada laki-laki yang asing bukan mahramnya, maka itu tidak masalah. Itu bukan sesuatu yang celak pada diri seorang perempuan, pada seorang wanita. Kenapa? Itu dalam rangka untuk menjaga dirinya sendiri, dalam rangka untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya gitu ya, menjaga sifat malu yang dia harus berhias dengannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Kita lanjutkan. Maka Islam telah mengharamkan bagi kaum wanita segala perkara yang bisa menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya. Jadi segala perkara yang bisa menarik perhatian laki-laki, ya, memecingkan pandangannya, memecingkan pendengarannya, perhatiannya kepada laki-laki, itu semua diharamkan. Maka diharamkan kepadanya untuk mengenakan minyak wangi, dikarenakan keberadaan aroma wangi akan menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya. Keluar dari rumah pakai minyak wangi, liwat breng, kira-kira noleh enggak, Bu? Bu, kira-kira noleh enggak yang bau breng gitu ya? Noleh, Bu? Noleh. Mesti noleh sopo liwat ambune gitu ya. Masyaallah breng gitu ya, gitu. Kemudian yang dilihat menarik hatinya. Nah, ini membuat dia tertarik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka itu diharamkan, tidak boleh. Ya. Bahkan Nabi SAW memberikan ancaman keras tentang masalah ini. Ya. Kata Nabi SAW, tidak ada di antara seorang wanita, ya, seorang wanita pun ma min imra'atin ista'tarat famarrat 'alal qaumi liyajidu riha fayazaniyah. Ya, tidaklah seorang wanita memakai, atau wanita mana saja yang dia memakai wewangian kemudian keluar dari rumah agar kemudian kaum, yakni kaum laki-laki itu mendapatkan aroma wanginya, maka dia adalah seorang apa, Bu? Zaniyah. Apa zaniyah, Bu? Pezina. Dikatakan Nabi SAW, maka dia adalah seorang pezina, waliyahzubillah. Ya, jadi haram hukumnya kaum wanita keluar dari rumah untuk mengenakan wangian agar tercium aroma wanginya. Ini hukumnya haram. Nah, di antara hikmahnya apa? Agar tidak menarik perhatian lawan jenisnya, agar tidak menarik perhatian kaum laki-laki. Kemudian berikutnya kata muallif, dan haram baginya menyelubungi pendengaran-pendengaran dengan suara yang bersumber dari perhiasan dan gelang kakinya. Ya, bahkan suara perhiasannya tidak boleh terdengar. Pakai gelang keroncong mulai dari lengan atas sampai lengan bawah full.
Marno lek mlaku digerak-gerakno kronceng. Atau gawe pinggele dikebel pisan. Kate nari remo ta ya apa gitu ya. Dientak-entakkan kerenceng misalkan. Itu haram, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya, bahkan sesuatu yang tersembunyi tapi terdengar suaranya itu enggak boleh begitu. Sesuatu yang tersembunyi, yakni perhiasannya kan tersembunyi. Ya, karena tempat perhiasan kan aurat. Ya, tempat perhiasan itu kan aurat. Ya, kecuali napa? Jari, ya. Kecuali jari, karena jarinya itu bukan aurat, tapak tangannya. Ya, maka di perhiasan di jarinya ya, tidak ada masalah, gitu ya. Yang jadi masalah di sini kalau perhiasan itu di auratnya, ya, di lengannya, di tangannya, itu kan auratnya. Ya, nah itu tidak boleh terdengar suaranya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Padahal itu adalah suara perhiasannya. Ini tidak diperkenankan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yadribna bi arjulihinna, dan jangan sekali-kali mereka menghentakkan kaki-kaki mereka liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, agar bisa diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kita perhatikan penjelasan daripada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau berkata di dalam tentang ayat tentang tafsir daripada ayat ini, makna ayat ini adalah bahwa ia wanita berbicara dengan laki-laki asing dengan ucapan yang tidak ada di dalamnya kelunaan, yaitu bahwa wanita tidak boleh mengajak bicara lelaki asing sebagaimana ia berbicara kepada suaminya. Ya, kalau berbicara kepada suaminya itu napa? Ya napa Bu? Lek ngomong kali sing jaler lemah lembut, ngalem, manja, wis macam-macam. Ya, untuk menyenangkan suami itu yang pertama, dan juga untuk ya bermanja-manja dengan suaminya dan seterusnya. Nah, itu halal, tapi kalau itu diberikan kepada laki-laki asing gitu ya, maka itu haram, tidak diperbolehkan. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Maka termasuk musibah-musibah yang menimpa kaum wanita, bahwa banyak di antara mereka berlebih-lebihan di dalam melemah lunakkan kata-kata saat berbicara bersama dengan kaum laki-laki, lalu mereka berbicara lunak dan manja dengan laki-laki asing yang bukan mahramnya. Ini musibah. Ya, ini adalah musibah. Tidak boleh. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Dan ini adalah termasuk perkara yang menggerakkan syahwat di dalam hati-hati kaum laki-laki, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia masih normal, gitu ya, masih normal, maka mendengar suara ngalemnya perempuan itu akan tergerak, gitu ya, syahwatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, itu adalah bagian dari perkara yang menyenangkan seorang laki-laki. Bagian dari perkara yang menggerakkan hasratnya seorang laki-laki itu dengan mendengar suara manjanya perempuan. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, ini perkara yang tidak diperbolehkan, ya, itu hukumnya haram. Kemudian tahu terhadap perkara. Makanya kan tidak boleh seorang wanita misalkan dia membaca Al-Qur'an gitu ya, salat dalam fikih mana saja gitu ya, sholat misalkan atau sholat malam misalkan, maka hukum asal memang dikeraskan. Tapi kalau bagi kaum wanita, kalau dikhawatirkan terdengar oleh laki-laki asing yang bukan mahramnya, maka hendaknya dia sir di dalam membaca Quran saat sholat di malam hari. Sir, kalau misalkan tidak dikhawatirkan fitnah, nggak terdengar, maka tidak dikhawatirkan fitnah dan tidak dengar oleh laki-laki asing bukan mahramnya, maka disunahkan kembali ke hukum asal, dia jahar di dalam membaca Quran di dalam sholat mereka. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Namun ya, sekarang ya malah dikeraskan,
gitu ya, pakai speaker atas kan gitu ya, sehingga siapa saja bisa mendengarnya. Padahal adzan dan qomat saja ndak kan begitu ya, tidak disyariatkan bagi kaum wanita. Apalagi kemudian nyanyi, bersenandung dan gitu ya, bersenandung, masya Allah, tambah nemen ya. Bahkan termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat apa? Munculnya banyaknya biduanita, kainat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi tidak boleh melemah lembutkan perkataannya tatkala dia sedang berbicara kepada kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kata mu'alif, maka janganlah seorang pun menyangka bahwa kecenderungan antara kedua jenis laki dan perempuan adalah datang dari pandangan saja, bukan hanya datang dari pandangan. Bahkan penciuman aroma, mencium wanginya, ya, dan pendengaran juga adalah termasuk indera terkuat yang bisa mengobarkan insting lawan jenis pada diri seorang laki-laki dan wanita dengan derajat yang sama, sementara laki-laki lebih keras lagi dalam masalah ini. Ya, makanya ditutup rapat begitu ya. Karena kaidah di dalam agama kita itu adalah satu dzari'ah, menutup pintu rapat-rapat agar tidak kemasukan celah tadi itu. Ya. Jadi di antara kaidah daripada agama kita ini adalah tindakan preventif, yaitu untuk menjaga diri jangan sampai terjerumus, melindungi diri jangan sampai terjerumus. Itu adalah kaidah di dalam agama kita. Ya, sebagaimana larangan perzinahan adalah taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, maka segala perkara yang bisa mendatangkan perzinahan semuanya diharamkan, termasuk diantaranya adalah perkara ini. Kita lanjutkan. Berkata Sayyidina Abu Ahmad Al-Allamah Abu Al-A'la Al-Maududi berkata dalam kitab Al-Hijab, bahkan seorang laki-laki dan perempuan masing-masing dari keduanya memiliki kecenderungan kepada yang lain dengan kecenderungan yang selalu ada dan untuk selamanya. Pokok si rumangsa lanang ya mesti seneng wedok, pokok si rumangsa wedok mesti seneng lanang. Begitu sebaliknya demikian, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Dan ini berlaku untuk selamanya. Kecenderungan ini tidak bisa habis. Ya, akan ada terus. Sementara sebab-sebab keterpikatan dan menarik hati lawan jenis yang tak terhitung bisa jadi telah mengendarai keduanya. Lalu cinta kepada lawan jenis telah meresap ke dalam hati keduanya bersamaan dengan cinta yang mendalam, ya, dan telah diletakkan dalam susunan anggota tubuh keduanya di dalam kesesuaiannya, warna, penampilan dan sentuhannya. Jadi masing-masing di antara jasad dan tubuh wanita dan laki-laki ini memiliki potensi-potensi ini semuanya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Memiliki daya setrum satu dengan yang lainnya kan begitu. Lek pendekat ya napa Bu? Kutub utara sampai kutub selatan apa kutub utara kali kutub utara, Bu? Kutub utara sampai selatan kan gitu ya. Akan saling tarik menarik gitu. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Dan pada setiap bagian dari bagian tubuhnya terdapat daya tarik kedua lawan jenis, sebagiannya bagi sebagian yang lain. Ya, maka oleh karena itulah harus dijauhkan, jangan didekatkan. Kecuali kalau sudah halal gitu ya, atau memang mahram. Serta menempatkan gema suaranya, langkah kakinya, gerakannya, gerak isyaratnya sebagai sebuah kekuatan yang memikat gitu ya. Kalau sudah ada timbul sesuatu dalam hati itu, maka apa yang bersumber dari apa yang dia sukai semuanya jadi indah gitu. Betul Bu? Betul Bu? Ya? Gak punya pengalaman Bu? Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala ya. Ya. Jadi ketok sandale ngono wis seneng pisan gitu. Ya. Ketok sandale ngono wis seneng gitu ya. Jadi misalkan sudah sudah ada khitbah, sudah lamaran begitu ya, sudah cocok, kemudian sudah ditentukan harinya, gitu ya. Itu perasaannya kan, apa Bu? Wis berbunga-bunga kan gitu ya? Betul kira-kira? Iya.
Wis seneng ngono berbunga-bunga gitu ya. Ketok sepeda montore ngono wis. Wis seneng turun ketok wong lho, ketok sepeda montore tok wis seneng suwatine wis berbunga-bunga. Teko arek-arek ngono. Di pengajian gitu ya, teko rek ngene. Calonku teko wis senyum, goyang, guyu. Begitulah, itu adalah sifat apa? Fitrahnya fitrahnya manusia. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Nah, yang demikian itu harus diatur. Kalau nggak diatur bahaya. Makanya diatur oleh Islam, ya, diatur ada batasan ya yang harus dijaga, ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Demikian. Karena masing-masing memiliki kekuatan untuk saling mengikat satu dengan yang lainnya. Kemudian menebarkan sebab-sebab penggerak kecenderungan seksual yang tak terhitung pada orang-orang di sekelilingnya. Lalu salah satu dari keduanya cenderung kepada yang lain. Ya, ini yang dikatakan oleh beliau siapa tadi dalam kitab Al-Hijab ya, Syekh Al-Maududi rahimahullahu taala. Baik, jelas Ibu tentang masalah ini? Ya, jadi poin pertama tadi itu tentang salam, yang kedua tentang berlemah lembut di dalam ucapan kepada laki-laki asing bukan mahramnya. Yang intinya lemah lembut hanya diberikan kepada suaminya atau mahramnya. Kalau yang bukan suaminya tidak perlu berlemah lembut, tetapi biasa saja. Ya, yang biasa saja sesuai dengan hajat dan keperluan. Ya, yang biasa saja. Nah, ada pertanyaan Ibu? Ini ada yang WA lah. Titipan pertanyaannya tak jawabnya langsung. Bagaimana jika di rumah orang tua ada ipar perempuan, dan ipar perempuan ini jika dalam rumah tidak memakai khimar, jadi terbuka aurat, dan suatu ketika ipar ini merasa GR. Di setiap gerak-geriknya menjadi ketika bertutur kata dilembut-lembutkan. Ketika hendak makan menawari, tapi ke mertuanya tidak. Ada perbedaan sikap antara ke anak dan mertua. Bagaimana sikap laki-laki jika ada ipar seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Berarti ini masih tinggal bersama dengan mertua, ya. Betul tak? Tinggal bersama dengan mertua. Jadi mendapati ipar yang demikian ya, maka harus dinasihati. Nasihat yang pertama agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan aku bukan mahrammu. Dengan tegas seperti itu sudah, tanpa tedeng aling-aling dan tanpa basa-basi. Karena masalahnya ini adalah masalah halal haram. Masalahnya adalah masalah halal haram. Dan Nabi SAW mengatakan alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Kenapa dikatakan ipar itu adalah kematian? Karena ipar itu hukumnya adalah orang lain. Hukumnya orang lain, sama dengan orang-orang asing di luar, sama. Cuman bedanya dia adalah punya hubungan kekerabatan. Makanya dikatakan alhamu maut, adalah kematian. Kenapa? Karena orang itu tidak akan curiga. Tidak akan curiga. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, ipar dengan ipar misalkan ada di dalam rumah seperti kasus seperti ini, maka orang-orang tidak akan ada curiga. Ya, bapaknya, mertuanya semua pada keluar misalkan, ya, kemudian yang ini keluar, tidak ada curiga. Itu bisa terjadi interaksi di antara mereka, ya, tanpa ada kecurigaan dari siapapun dan orang lain. Makanya dikatakan alhamu al-maut. Ya, ipar itu adalah kematian, bahayanya lebih besar daripada yang lain. Oleh karena itu harus tegas, ya, katakan kepada mereka, kita masih tinggal serumah, gitu ya. Aku menikahi kakakmu misalkan, macam itu. Kalau misalkan gitu ya, bukan berarti engkau adalah mahram bagiku. Ya, engkau adalah orang lain, kita adalah orang lain, kita bukan mahram, maka harus ada batasan-batasan.
aurat harus dijaga, kan begitu ya. Kamu kalau ada aku di rumah wajib menutup aurat, gitu ya, wajib menutup aurat, wajib menjaga diri, wajib berjilbaban, berhijab sempurna, tidak boleh menampakkan aurat ya. Dan auratnya wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya. Dijelaskan seperti itu, jangan sampai menimbulkan fitnah ya di antara kita, misalkan sebenarnya dikatakan seperti itu dengan jelas. Dan juga dijelaskan juga di hadapan mertua, begitu, agar mereka juga paham tentang hukum masalah ini, agar tidak terjadi salah paham di antara mereka. Ini masalah halal dan haram, maka harus dijelaskan yang demikian. Jadi harus ada batasan-batasan yang harus dijelaskan kepada mereka. Ya, jangan ditunda dan jangan ewo pekewo, begitu ya. Karena ini masalahnya untuk menjaga kehormatan masing-masing. Jangan ewo pekewo untuk menjelaskan hal ini. Kalau misalkan ternyata sudah dijelaskan tidak bisa, dan itu bisa menimbulkan fitnah, maka langkahnya yang ngontrak sendiri, cari rumah sendiri. Kalau memang tidak bisa, hal itu tidak bisa diselesaikan, ya maka ya harus pindah, begitu ya, ngontrak sendiri. Ya itu yang harus dilakukan, karena menjaga kehormatan itu menjaga kehormatan dan kesucian, maka itu jauh lebih utama ya. Kecuali kalau memang terkondisi, ya nggak ada masalah ya. Terkondisi, misalkan iparnya juga terkondisi, dia sudah paham, dia sudah ngerti hukum halal haram ya, dan dia juga bisa menjaga diri terhadap iparnya yang ada di dalam rumah bersama dengan dia, karena memang masih tinggal serumah misalkan, ya maka ya tidak masalah, asal tetap menjaga diri masing-masing. Nah, selesai insyaallah ya. Jadi kalau tadi itu di setiap gerak-geriknya menjadi kita bertutur kata dilembut-lembutkan, ya langsung diingatkan, Dek atau Mbak Yu atau apa gitu ya. Kalau ngomong sama saya nggak usah bermanja-manja seperti itu, gitu ya. Nanti saya bermasalah ini nanti, gitu ya. Bilang begitu saja, ya. Harus dengan tegas. Memang hal ini perlu dengan ketegasan. Kalau nggak tegas nanti keterusan, ya. Karena ini keterusan. Kalau kita sekali tegas, ya maka insya Allah kapok. Ya, insya Allah nggak akan diteruskan, ya. Dan ini masalah halal haram, maka harus dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Untuk yang memakai cadar, misal kita menginap di rumah saudara, apa boleh melepas cadar saat ngobrol bersama keluarga besar? Ya tergantung mengikuti pendapat yang mana. Kalau mengikuti pendapat cadar itu wajib, ya jangan dilepas kecuali di hadapan mahramnya. Kalau dia mengikuti pendapat ini sunnah bukan wajib, maka dia boleh melepasnya. Ya di hadapan kerabatnya, saudaranya. Ya tergantung ilmunya di mana. Apakah dia mengatakan hukumnya wajib seperti mazhab Syafi'i, atau menyatakan hukumnya itu sunnah, ya. Seperti jumhurul ulama, ya, itu sunnah dan bukan wajib. Kalau mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Nah. Ya tergantung dia pendapat yang mana, ya. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah ikut pendapat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, sepakat baik yang mengatakan wajib maupun tidak wajib, sepakat bercadar itu adalah perkara yang afdol, kemuliaan dan utama bagi seorang wanita muslimah. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan Ibu? Oke.
Kalau sudah mutor, terpaksa, nggak ada lagi ya yang harus itu dilakukan, misalkan saudara lelaki tidak ada ya dan memang itu harus dilakukan ya, maka ad-darurah tubihul mahdzurah. Perkara yang daruri itu memubahkan yang dilarang. Kan gitu ya. Batasan aurat antara seorang anak perempuan ya dengan bapaknya, ya aurat mughaladzahnya itu tidak boleh begitu ya. Tapi kalau sudah dalam keadaan terpaksa, tidak ada lagi cara. Apalagi misalkan bapak sudah tidak bisa beraktivitas sendiri, harus dilayani, semuanya dilayani. Ya, mandi dilayani, makan dilayani, buang air dilayani. Ya sudah, dalam hal itu sudah ad-darurat tubihul mahdzurah. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi tidak ada masalah kalau memang itu darurat. Tapi kalau misalkan tatkala beliau membutuhkan pelayanan, membutuhkan khidmah dari anak-anaknya, ada anak-anaknya laki-laki, hendaknya anaknya laki-laki yang mengurusi gitu ya saat itu gitu ya. Kalau ternyata kemudian saat dibutuhkan ternyata anak laki-laki tidak ada dan adanya perempuan, ya sudah, itu daruri namanya, tidak masalah ya. Barangkali dia bahkan mungkin ya seperti itu sampai beristinja ya untuk orang tuanya, mengistinjai orang tuanya, bapaknya, maka tidak ada masalah, tidak apa-apa, karena daruri, tidak bisa tidak, itu harus dilakukan misalkan ya. Maka ad-darurah kaidahnya dalam hukum, dalam usul fikih itu ad-darurah tubihul mahdzurah. Jadi darurat itu membolehkan apa yang terlarang. Nah, jelas insyaallah. Nah, ada lagi yang lain? Kita lanjut. Kita lanjut ya. TPN yang ke-22 sekarang, larangan berikutnya atau kesalahan yang berikutnya adalah khalwat. Khalwat yaitu berduaan, khalwah berduaan. Yang dimaksud berduaan di sini adalah laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dia berduaan. Yang dimaksud adalah khalwat yang diharamkan, yaitu seorang laki-laki bersendirian bersama dengan seorang wanita asing bukan mahramnya di tempat yang tidak terlihat oleh mata-mata manusia. Tidak terlihat oleh mata-mata manusia, bersendirian begitu ya, berduaan bersendirian. Ya. Dan memang tujuannya memang untuk berduaan begitu ya, berduaan bersendirian. Tujuannya memang itu. Ada tujuan yang lain. Berbeda kalau misalkan ada seseorang, dua orang ya minggir, laki dan perempuan, menjauh dari kumpulan orang tapi masih dilihat oleh manusia. Tujuannya mereka bukan untuk berduaan tapi untuk konsultasi misalkan. Untuk konsultasi ya. Misalkan seorang akhwat atau ummahat bertanya kepada seorang ustadz misalkan, lalu diajak minggir karena mungkin persoalannya agak pribadi misalkan. Minggir di tempat yang agak menjauh dari kerumunan orang tetapi masih dilihat oleh manusia, maka itu masih boleh. Itu masih boleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya, menjauh agar pembicaraan tidak dengar oleh orang banyak. Tujuannya bukan khalwatnya, tapi tujuannya adalah untuk agar suaranya enggak didengar oleh orang banyak dan masih ada pandangan pengawasan manusia. Ya, ada pandangan pengawasan daripada manusia. Lalu keduanya berbicara sesuai dengan hajat keperluan lalu dijawab. Ya, yang seperti ini tidak ada masalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, jadi di sini dua orang laki-laki yang bukan mahram, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya ini menyepi, tujuannya memang berkhalwat, berduaan untuk bersenang-senang di antara mereka. Ya, apakah dengan ngobrol, hanya sekedar ngobrol dan sebagainya, itu hukumnya haram. Dan khalwat adalah termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah dan termasuk dosa besar, termasuk minal kabair. Ya, termasuk minal kabair.
Nah, hikmah dari pengharaman khalwat adalah dalam rangka menutup segala sebab menuju perbuatan keji, yakni zina, ya, ataupun mendekat kepadanya hingga seorang terus-menerus berdiri pada jarak jauh sebelum terjerumus kepada batasan kejahatan aslinya. La taqrabuz zina, kalian jangan mendekati zina. Maka segala perkara perbuatan yang bisa mendekatkan seorang kepada perzinahan diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka kalian jangan mendekatinya. Ya, batasan-batasan Allah, apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jangan didekati, begitu. Fala taqrabuha, kalian jangan mendekatinya, ya. Di mana zaman sekarang ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, seseorang bisa berkhalwat dan niatnya memang niat khalwat, begitu ya. Bisa melalui chattingan, bisa berkhalwat, ya, chattingan bisa khalwat, ya, Facebookan, WA dan sebagainya, gitu ya. Seseorang bisa khalwat dengannya, itu bisa merupakan sebab seseorang laki dan perempuan itu berkhalwat, bersendirian, berduaan, jaraknya aja yang jauh, tapi pada dasarnya dia khalwat, ya. Jadi WA, chattingan, senyum, gitu ya, ketawa ke TV sendiri kayak wong napa? Kabeh. Misalkan semacam itu ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Dan betapa banyak yang demikian menimbulkan fitnah. Kecuali bagi mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang enggak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan zina. Ya, terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ya, seperti yang mungkin saya pernah ceritakan di sini, adalah seorang ikhwan yang dia sudah bersuami, ya, ketemu dengan akhwat lewat chattingan, lewat Facebookan dan seterusnya, akhirnya jatuh hati, lalu janjiannya juga ketemuannya di majelis ilmu, lalu keluar, akhirnya check in, waliyadzubillah. Itu terjadi. Kenapa? Manusia. Itu adalah manusia, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup celah-celah itu, jangan sampai itu dimasuki, dilanggar, begitu ya. Ya, dan ini bisa siapapun bisa terjerumus ke dalam perbuatan ini. Wong di zaman Nabi saja ada yang berzina kok. Di zaman Nabi loh, ada nabinya loh dia berzina. Apalagi di zaman sekarang, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Di zaman Nabi ada yang berzina, apalagi di zaman sekarang. Dan pintu perzinahan ini bisa terbuka pada komunitas yang mana saja, gitu ya. Bisa terbuka ini pada komunitas yang mana saja. Jangan dikira lebih ngaji nggak bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Loh, bisa, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, kalau seorang itu membukanya, gitu ya. Makanya jangan pernah pede, percaya diri, begitu loh, wis ngaji lah, nggak mungkin lah, ya, misalkan gitu ya. Ya nggak mungkin lah, mosok cadaran zina lah, nggak mungkin lah. Nah, ini jangan pernah berkata seperti itu, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kisah-kisah memilukan ini terjadi yang demikian, ya, kisah-kisah memilukan terjadi yang demikian, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya, yang tertipu dan lain sebagainya seterusnya gara-gara media sosial, karena dia sudah berani membuka, berani mendekat, akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, terjerumus ke dalamnya, ya. Karena Allah sudah punya batasan larangan, daerah larangan jangan didekati. Kalau sudah didekati akan terjerumus ke dalamnya. Siapapun dia, kalau sudah mendekat bisa nanti terjerumus ke dalamnya. Maka ditutup pintunya rapat-rapat oleh Nabi kita Muhammad SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan sekarang dalil-dalil pengharaman khalwat. Yang pertama surah Al-Ahzab ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an. Dan jika kalian bertanya kepada mereka, kalian di sini adalah para sahabat. Kalian bertanya kepada mereka, kepada istri-istri Nabi, mata'an, satu hajat, keperluan. Fas'aluhunna, maka mintalah mereka para istri Nabi itu min wara'i hijabin, dari balik hijab. Ya, para sahabat Nabi mau ada keperluan dengan istri-istri Nabi, tatkala mereka mau bertanya disuruh dari balik hijab, gitu ya. Lalu Allah berfirman, dzalikum athhar, itu lebih suci, liqulubikum wa qulubihin,
lebih suci bagi hati-hati kalian dan juga hati-hati mereka. Padahal yang dimaksud di sini adalah para sahabat laki-laki dan para istri-istri Nabi. Tidak ada yang lebih suci daripada mereka. Tidak ada yang lebih bersih hatinya daripada mereka. Mereka adalah orang yang paling bersih hatinya sehingga jadi sahabat-sahabatnya Nabi. Mereka adalah wanita-wanita yang paling bersih hatinya sehingga menjadi istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun demikian, tidak dibuka lebar, ditutup rapat-rapat. Kalau kalian butuh sesuatu kepada mereka, tanya dari balik hijab, tanya dari balik tabir, begitu, tidak secara langsung. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam menafsirkan ayat ini, sebagaimana aku telah melarang kalian dari masuk menemui mereka, demikian juga janganlah kalian melihat kepada mereka secara keseluruhan. Dan seandainya salah seorang dari kalian memiliki keperluan yang ingin engkau ambil dari mereka, maka janganlah melihat kepada mereka dan janganlah meminta satu hajat kepada mereka kecuali dari balik hijab. Yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dari balik hijab tidak boleh jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala sampai berkhalwat dan berduaan, waliyadzubillah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'sinaka fi ma'rufin, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Tentang masalah ini, Mujahid berkata, janganlah seorang wanita berkhalwat dengan kaum laki-laki. Ya, wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan janganlah wanita yang datang kepada kamu untuk berbaiat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antara syarat baiat itu tidak bermaksiat kepadamu dalam perkara yang baik. Nah, bentuk maksiatnya apa? Kata Mujahid, khalwat dengan laki-laki. Ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berduaan dengan kaum laki-laki. Ya, ini maksiat. Abdurrahman bin Zaid rahimahullah berkata, wanita tidak boleh berkhalwat dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya, dan tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali bersama dengan mahramnya. Ini bentuk kedurhakaan ya, kalau kemudian dia berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau kemudian dia melakukan safar perjalanan jauh tidak disertai dengan mahramnya, berarti dia durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil dari Al-Quran. Yang berikutnya adalah dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yakhluwanna bimra'atin, maka jangan sekali-kali dia berkhalwat dengan seorang wanita laisa ma'aha dzu mahramin, tidak ada baginya yang punya mahram. Fa inna tsalitsahuma syaitan. Kenapa? Yang ketiganya adalah setan. Kalau dua orang berduaan, maka yang ketiganya adalah setan. Nah, kalau setan ada di antara dua belah pihak, di antara mereka berdua, apa yang dibisikkan oleh setan kira-kira, Bu? Napa? Setan ngajak kebaikan apa keburukan? Keburukan. Ya, pasti setan akan memprovokasi di antara keduanya, membakar-bakar di antara keduanya untuk melakukan keburukan, untuk melakukan kefasikan, ya, untuk melakukan kedurhakaan, dan pada puncaknya adalah untuk melakukan perzinahan. Ya, waliyadzubillah. Ya, jadi ini dilarang, tidak boleh berdua-duaan laki dan perempuan. Zaman kita, masya Allah. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar zaman kita ini berat sekali, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Berat amar ma'ruf di zaman kita saat sekarang ini. Ya. Di mana-mana khalwat terjadi di mana? Di mana-mana, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai ada yang berani khalwat berduaan di masjid lah nemena. Lungguh jajan di pojokan di masjid begitu ya. Ada, Bu? Ada, Bu? Saya pernah mendapati, masya Allah, hati ini panas begitu ya, mewangkel gitu ya. Tapi harus diredam, tidak boleh orang amar ma'ruf nahi mungkar sambil marah. Diredam dulu, meneng disik, sampai marahnya reda, kemudian berdiri. Saat itu memang lagi hujan.
lagi hujan, saya lagi pakai jas hujan, kemudian istirahat di satu masjid. Di situ ono jua sejoli, jua ejer. Ya, akhirnya wah ini ada kemungkaran ini. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi, siapa yang melihat kemungkaran maka dia harus merubah dengan tangannya, kan begitu ya. Maka saya lepas jas hujan saya meneng dulu, tak lirik. Pancet ae kok tambah napa jenenge? Sendu ngene iki. Ya tambah sendu gitu ya. Tak parani akhirnya. Saya saya berdiri di antara mereka berdua, ya, di depan mereka berdua. Saya tanya, "Mas, Mbak, mahram suami istri atau adik kakak?" "Enggak, Pak, teman. Tempat perempuan di sana, tempat laki-laki di sini. Silakan pindah." Ngale, ya bener ngale, nyengkir tapi. Ngale, nyengkir tapi keluar dari masjid gitu ya. Dan memang harus demikian loh. Kita amar ma'ruf nahi mungkar ojo meneng kayak gitu ya. Ya ditanya nanti pada hari kiamat ya apa kon biyen ya di masjid ana wong lungguh sejoli duduk mahram kon jagideg kae kon. Ya apa kon? Gitu ya. Ya kita kan menyelamatkan diri sendiri sebenarnya. Ya, kita hanya menyelamatkan diri sendiri. Waduh kan bingung ya, aku jangan ditakoni ya opo kira kan gitu ya. Jawab apa? Waduh Gusti sungkan, Gusti masa ngono jawabane. Ya napa gak enak, masa ngono jawabane. Ya, karena kita punya lesan toh. Siapa yang enggak mampu dengan tangan, kalau takmir langsung siram. Kalau takmir ya, takmir penguasa kan gitu ya. Duduk mahram, gak nyengkris siram. Ngono. Lek takmir ya, karena bukan takmir. Ya, kalau takmir punya kekuasaan harus dengan tangannya, takmir. Gitu ya, satpamnya atau apa kan gitu ya, dengan tangannya. Nah, kesuwen wis kan gitu ya, dengan tangannya langsung disuruh, ayo sana, lanang sana, wedok sana. Yang begitu ya. Kita hanya memberikan nasihat seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Itu berat kita di zaman kita saat sekarang ini. Di mana hal ini adalah dianggap sesuatu yang biasa saja. Ya, dianggap sesuatu yang biasa saja. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Parahnya ada orang susah, ada orang tua susah, lek anake durung duwe pacar, kan repot. Ya, anakku kok payu-payu sih rek. Sing dianggap payu lek duwe gendaan, repot. Ya. Ini repot zaman sekarang ini, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Buangga lek wis ana ono sing nyusul malam Minggu ngono ku buangga, anakku ayu anjene. Ini lek wayu wis kayak rebutan ya. Sebenarnya kayak kudu kayak rebutan, kayak bancaan niku. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala ya. Zaman kita berada di sana. Ya, zaman yang amar ma'ruf nahi mungkar dari hari ke hari itu semakin berat. Dan kita sebenarnya semakin ketakutan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita sebanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena banyak sekali kemungkaran kita tidak bisa menghalaunya. Terlalu banyak begitu. Kita keluar dari masjid ini loh sakit kemungkaran. Betul, Bu? Sementara kita sendiri tidak bisa, atau bukan tidak bisa, atau gimana ya, karena begitu ya. Banyak sekali kemungkaran terjadi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala ya. Jadi kalau kemudian kita diberikan kemampuan, ya kita berupaya berusaha ya untuk melaksanakannya. Tapi kita lanjutkan. Yaitu bahwasanya setan akan menguasai keduanya dengan bisikan-bisikan dan membangkitkan gelora syahwat keduanya. Ubay radhiyallahu ta'ala berkata, janganlah seorang wanita menyodorkan dirinya dengan berkhulwat bersama dengan seorang pun, sekalipun barang sebentar, karena tidak adanya keamanan, terutama bersamaan dengan kerusakan zaman. Sementara wanita adalah fitnah, kecuali dalam perkara yang telah diciptakan atasnya di kalangan mahram senasab. Perhatikan, mahram senasab. Gitu ya. Ada mahram yang enggak senasab. Siapa? Bapak mertua.
Mahram enggak, Bu? Mahram. Tetapi ingat, dia itu asalnya adalah orang lain. Kemudian jadi bapak mertua. Mahram memang benar, tetapi tetap harus ada batasan yang harus dijaga. Kenapa? Mahram dari sisi situ masih bisa menimbulkan fitnah. Ada lagi mahram yang bukan senasab. Mahram apa? Mahram sepersusuan. Bapak susu, mahram memang, kan gitu ya. Berlaku bagi dia hukum-hukum mahram. Masalah kholwat boleh, mengantar safar boleh, Bu? Boleh. Masalah bolehnya loh ya. Tetapi kalau kemudian hal itu bisa menimbulkan fitnah, maka tidak boleh. Gitu ya. Bapak susu atau bapak mertua, tapi kok sikapnya kok berlebihan ya? Ada gejala-gejala yang tidak wajar ya dalam sikap, gitu ya. Maka ini harus diwaspadai. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Uang bapak kandung saja juga demikian harus berhati-hati kok. Halal bagi bapak kandung itu untuk mencium putrinya, halal, tidak apa-apa. Mencium, ya, ngesun gitu ya, pipi kanan, pipi kiri, keningnya misalkan begitu ya, memeluknya, boleh, tidak apa-apa. Tapi kok kemudian bapak ini begitu dia mendekati putri kandungnya kok muncul syahwat, maka jangan dekat-dekat. Sudah bapak harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu putrinya, halal bagi dia untuk berduaan dengannya, ya bersentuhan dengannya halal. Tapi kalau kemudian muncul dalam dirinya sesuatu, maka dia harus menjaga. Dia harus stop, menahan diri, tidak boleh. Jangan sampai diteruskan. Nah, itu bisa menimbulkan fitnah. Padahal ini bapak kandungnya, apalagi mahram yang tidak memiliki hubungan nasab. Makanya di sini sebutkan alif dari kalangan mahram senasab. Kenapa? Karena senasab ini lebih kecil dorongannya, berbeda dengan yang tidak senasab. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah. Apalagi yang tidak mahram begitu. Sebuah nasihat untuk saudari muslimah, janganlah melancangi perkara ini. Lalu engkau berikan kesempatan kepada laki-laki untuk berkholwat denganmu dengan alasan bahwa engkau yakin dengan dirimu sendiri, atau dengan alasan hati yang putih, bersih, dan niat yang baik. Kuwi salah embel. Tidak embel. Pokoknya jangan percayakan diri dengan hatinya. Sudah. Kalau sudah ini masalah apa yang disebutkan oleh Nabi dilarang, sudah dilarang, begitu loh. Ya. Enggak apa-apa Ustadz, ini ponaan saya sendiri, ponaan tas sepupu. Kadang-kadang ngomong sepupu ngomongnya ponaan mahram, lah sepupu bukan mahram, ini sepupu saya sendiri, sejak kecil loh kami main bersama. Enggak mungkinlah terjadi fitnah lo jare sopo, gitu ya. Ya, itu bisa menimbulkan fitnah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Ya apalagi bukan mahram, kan jelas bukan mahram. Ya. Adalah sebagian salah berkata, barang siapa memberikan sebab-sebab fitnah untuk pertama kalinya, dia tidak akan berhasil di akhirnya sekalipun berjuang bersungguh-sungguh. Ya, jadi susah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi yang kawitan itu susah, susah untuk move on dari wong-wong ya. Iya bener lah istilah ngoten niku. Napa Bu? Move on niku napa Bu? Nggih, kok kalau sering maca move on opo sih move on iki ya. Krungu move on, terus gak iso move on ae rek ambek mantane ngono kadang-kadang ya. Masa gak iso lupa gitu ta? Ayo. Hah? Berubah. Ya wis lah ngono lah. Ya. Jadi susah gitu ya kalau sudah sebab-sebab ya itu dibuka, maka dia susah akan keluar kecuali diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya di antara yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan ikhwan sama akhwat ketemuan kenalannya di Facebook.
Akhirnya berbuah pernikahan di antara mereka. Ini berarti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan dalil, dan itu bukan contoh, dan itu bukan suri tauladan. Gitu ya, golek dhewe melalui napa Bu? Kenalan, waduh, ditelok fotone, ditelok napa jenenge galerine, wah tertarik aku rek ngene misalkan gitu. Nah, ini tidak bagus gitu ya. Kalau kemudian ditolong sama Allah, akhirnya mereka berdua menikah dan bahagia setelah itu pertolongan murni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, itu bukan contoh. Ya, itu bukan contoh, ya. Tidak seperti itu orang mencari jodoh, tidak seperti itu. Ya, mencari jodoh itu bukan di jalan. Betul, Bu? Kayak pokok wedok sikat ngono, ah. Ya, itu kan namanya mencari di jalan. Ketemu di Facebook namanya mencari di jalan, gitu ya. Mencari jodoh kok di embong, ya mencari jodoh yang benar, gitu ya. Dengan mahramnya, dengan walinya, melalui orang-orang yang terpercaya, melalui ustadz-ustadznya, kan gitu ya. Oleh teman-temannya yang soleh dan solihah, seperti itu caranya. Ya, bukan oleh ketepaan. Ketepak api, alhamdulillah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketepak bunglon, nah ini. Gitu. Ya, nah, casingnya itu aja berubah-ubah ya api. Nah, kadang lihat casing, ya, casing. Kita lanjutkan sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Maka setan mengambil cara untuk menggoda laki-laki dan perempuan selangkah demi selangkah. Nah, berkhalwat kata mu'alif Sayyidina Abu Ahmad pada dasarnya adalah haram sekalipun seandainya tidak terbersit di benak lelaki ataupun perempuan untuk melakukan perbuatan keji. Pokoknya haram, tidak ada niat atau ada niat, pokoknya haram. Yang demikian itu adalah dalam rangka menutup pintu fitnah. Dan hendaknya kita semua mengetahui bahwa syariat datang sebagai bentuk rahmat kepada kita dan sebagai bentuk penjagaan bagi kita dan kehormatan kita. Gitu ya. Jadi makanya misalkan kalau tadi itu seperti pertanyaan, ada ipar ya, dengan iparnya misalkan gitu ya. Saat itu kok kemudian tidak ada orang, istrinya nggak ada di rumah, segera keluar. Jangan tinggal dalam rumah, gitu ya. Jangan berikan kesempatan setan untuk menggoda. Kalau ternyata di dalam rumah, begitu dia sampai pulang ke rumah ditotok, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada siapapun kecuali iparnya di rumah, jangan masuk. Tidak boleh tidak boleh masuk. Oh, tidak ada. Kakakmu ada? Tidak ada. Ya bapak, ibu tidak ada. Wis, aku keluar. Tegas begitu ya. Ojo malah nawa jenenge iparnya mengatakan, tidak apa-apa mas, gitu ya. Saya buatkan kopi ya. Mulai wis. Iya deh, tidak apa-apa deh. Jazakillahu khairan. Nah, mulai gitu. Alamat ini. Ya gitu ya, nggak boleh. Jadi harus keluar. Saya keluar dulu, nunggu bapak ibu keluar atau apa mbakmu, bapak ibumu pulang atau mbakmu sudah nyampe rumah. Begitu, harus tegas seperti itu. Nggak boleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, nggak boleh. Yang demikian, ya. Baik. Bisa aku ke masjid aja, gitu. Aku turun di masjid aja, gitu. Ya. Nanti kalau sudah pulang suruh Mbak nilpun kalau sudah sampai di rumah. Nah, seperti itu harus tegas ya. Jadi pintu ini tidak boleh dibuka sama sekali. Ya, celah ini tidak boleh dibuka sama sekali ya. Kalau memang keadaan rumah tangganya seperti itu ya, masih tinggal bersama dengan mertua dan orang tua, ya demikian caranya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Atau memang dibuat aturan musyawarah keluarga ya, seperti itu ada syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasannya dirembuk bareng begitu ya, agar jelas dan juga tidak saling salah paham. Iku nanti ada iparnya ngono iku opo sih gak sowen ngambil aku anjene ngono malian ya. Padahal niatku lak baik ya. Pak kayakno kopi, Mbak kan gak ono, tak wakili. Nah ini bahaya sekali itu ya. Jadi al-maut, ipar itu adalah kematian. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Apalagi zaman sekarang itu menganggap biasa. Seandainya begitu ya, ada ipar gonceng iparnya, masyarakat kita protes nggak Bu?
Masyarakat kita protes nggak Bu? Nggak protes. Itulah maut, kematian. Apalagi masyarakat kita yang nggak pernah protes. Lah apa wis dulure kuwi ipare dhewe. Ngono dianggap ipare dhewe. Ipene dhewe, gak apa-apa ngono kalau di masyarakat kita. Padahal iku popo gitu ya. Kok gak popo? Itu popo. Ya, itu masalah besar itu. Itu masalah besar. Ya, Mas kalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, masalah besar. Kita lanjutkan. Dan hendaknya kita semua mengetahui bahwa syariat datang sebagai bentuk rahmat kepada kita dan sebagai bentuk penjagaan bagi kita dan kehormatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lam ya man khalaq wa huwal latiful khabir." Apakah Allah yang menciptakan ini tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau kamu rahasiakan, dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Jadi Allah yang telah menciptakan kita itu tahu apa? Isi hati kita. Tahu apa lagi? Sifat positif dan negatif kita Allah tahu. Makanya Allah bikin aturan. Gitu ya. Bikin aturan. Aturannya apa? Untuk mengakomodir, mengakomodir sifat positif kita dan untuk membatasi sifat negatif. Itu aturan ini bermaksud itu demikian, gitu ya, agar terkontrol sifat positif yang ada pada diri setiap manusia itu terkontrol, tidak bebas kebablasan. Ya, adapun sifat-sifat positifnya itu diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam syariat-syariat yang mendatangkan kebaikan untuk dirinya, ya. Ini karena Allah yang menciptakan kita, tahulah ya kelemahan dan kelebihan kita. Maka Allah membuat syariat itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kata mu'alif di sini, Dia telah menciptakan laki-laki dan perempuan serta menjadikan syahwat pada keduanya, dan bahwa masing-masing dari kedua jenis ya pada keduanya terdapat kecenderungan kepada yang lain, dan Dia tidaklah menciptakan syaitan, dan Dia Maha mengetahui bahwa ia adalah musuh yang jelas, ya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berupa laki-laki dan perempuan dengan segenap hasrat masing-masing, dan Allah juga ciptakan setan pun Allah Subhanahu wa taala tahu, gitu ya, sifat buruknya yang selalu menggoda manusia, menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam Musnad Imam Ahmad, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitanu. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan melainkan setan menjadi yang ketiganya. Yang ketiganya adalah setan. Ya, maka syariat menutup pintu ini agar manusia tidak masuk dari pintu ini menuju perzinahan. Lalu individu dan masyarakat pun selamat dari bayangan kehinaan dan bayangan perkara yang mengancam eksistensi suatu rumah tangga dan masyarakat, dan agar kita bisa hidup dalam keamanan dan keselamatan dan hati-hati pun hidup dengan syariat zat yang mengetahui segala perkara yang gaib, agar tidak terjadi keburukan-keburukan. Nah, ini ditutup rapat-rapat oleh Nabi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bentuk khalwat yang diharamkan, perhatikan di sini diberikan contoh oleh mu'alif, berkhalwatnya seorang guru dengan murid perempuannya di bawah klaim privat pelajaran khusus. Nanti nangomai Pak Guru lapo privat. Nah, ndak oleh, haram, gitu ya. Ndak boleh belajar privat seperti ini, ndak boleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Berkhalwatnya seorang laki-laki dengan pembantu perempuannya di dalam rumah, bahkan dengan pembantu, atau sebaliknya. Dan berkhalwatnya seorang sopir dengan majikan perempuannya pun demikian. Ini semua pintu fitnah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ndak boleh, haram. Berkhalwatnya seorang yang melamar dengan wanita yang dilamarnya dengan klaim bahwa keduanya telah bertunangan. Wis bertunangan, wis dadi dinone, bukan berarti halal, itu tetap hukumnya haram. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Ndak boleh mari lamaran marono napa jenenge? Napa istilahnya? Arek gendaan niku. Apel. Ya, nggak oleh mari dilamar wis dientukan wis diterima marono apel. Ya, ben minggu rono ae, gitu ya. Apel. Lah masyarakat kita wis babano wis ngono, pancen wis calon bojone lan gitu ya kalau masyarakat kita ya.
Ya karena sudah jahil begitu. Ya, kebodohan yang merajalela. Dianggapnya wis gak apa-apa wis. Napa wis calon bojone sik calon lho rek gitu ya. Ya sik calon. Nah, ini haram. Apalagi dulu pernah saya ceritakan begitu ya, sudah ngelamar, perempuannya diterima, lalu biasa kalau masalah kita napa? Balesi lamaran. Lah kok sing calon wedok napa jenenge? Gak mule. Balesi lamaran gak melok mule, nginep dek omahe calon mara tuwa. Ya LKMD. Ya, akhirnya ya kok dudu LKMD ya? Napa iku? Napa? RKMD, Rabi Keri meteng dhisik. Nah itulah LKMD, mas saya dilamar bu, sudah dilamar, sudah jadi, sudah ada hari hanya, cuma belum akad. Ya tadi kan Rabi Keri meteng dhisik, RKMD. Ya, akhirnya seperti itu, akhirnya hamil duluan belum nikah. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Nah, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, tidak boleh baginya lelaki yang melamar untuk berkhulwat dengannya wanita yang dilamar. Dikarenakan berita dari hadis tentang pelamar dan yang dilamar hanyalah disebutkan dengan melihat. Kalau melihat boleh, saat lamaran dilihat wis delok-deloken, pandeng-pandengan sampai warek. Apa-apa. Saat napa ngelamar atau nadhor. Ya saat nadhor dilihat, tak masalah, tak apa-apa. Saling pandeng-pandengan tak apa-apa. Ya saat itu gitu ya. Setelah itu tidak boleh lagi. Sampai kemudian apa? Akdun nikah. Dan yang terakhir, berkholwatnya dokter laki-laki dengan pasien ataupun perawat wanita. Di negeri kita hal ini biasa ya. Di negeri kita hal ini biasa. Yang kita ya berdoa kepada Allah semoga ya diberikan suatu ketika kelak nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, misalkan ya teman-teman bisa bikin rumah sakit khusus laki-laki gitu. Rumah sakit khusus perempuan. Nah, kira-kira oleh ngono iku Bu? Tak oleh ya. Aturan diskriminasi ngono moran ya. Tapi jangan bikin rumah sakit, rumah sehat. Bahasa Arab rumah sakit apa Bu? Mustasfa. Ya, ngene wong waras. Kudu ngene wong loro. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Sampai di sini pertemuan berikutnya poin 23 insyaallah. Ini agak panjang ya. Tapi ada pertanyaan Ibu? Silakan. Nggih, monggo. Ya apa? Yang ditanyakan maksudnya apa Bu? Oh ya, mahram sepersusuan itu sama persis hukumnya dengan mahram nasab. Jadi bapak kandung atau bapak susu itu hukumnya sama seperti bapak kandung. Dalam arti hukum mahram loh ya, bukan hukum berbakti dan sebagainya, tapi hukum mahram. Hukum mahram. Mahram itu apa? Yang tidak boleh dinikah, ya. Jadi jadi misalkan ada seorang wanita A disusui oleh wanita B. Nah B ini punya suami, ya. Maka suaminya B ini mahram dengan A, mahram, dan dia seperti bapaknya sudah. Jadi bapaknya begitu ya. Ya, kedudukannya seperti bapak kandung dalam masalah hukum mahram. Tapi ya kok oleh warisan. Nah, oleh warisan itu hanya nasab ya. Mahram aku mahram ya sampai bapak gitu ya. Aku njaluk warisan enggak oleh. Hanya hukum mahram saja, bukan warisan. Hanya hukum mahram saja. Ini ada kasus seperti ini. Jadi mungkin awalnya belum paham gitu ya.
Jadi ada guru-guru begitu ya, wis padha nggawa bayi masing-masing, ngajar sampe padha nggawa bayi masing-masing. Ana sing nangis disusoni, ana nangis meneh disusoni, meneh disusoni. Dadi anake kabeh. Hati-hati tak bilang gitu ya, hati-hati itu anakmu kabeh loh itu ya. Hati-hati nanti kalau sudah besar dia itu mahram sama seluruh anak-anakmu. Ojo sampai perlu gede-gede gak dikandani lah iku dulure. Susuan akhirnya rabi, bahaya harus dijelaskan. Makanya kalau sudah ada hubungan mahram seperti itu, maka harus nyambung silaturahim. Harus ditunjukkan. Gitu ya. Dibawa anaknya kepada ibu susunya, ini ibu susumu. Ini bapak susumu mahram. Ini Pak D susumu mahram, iku mbah susumu mahram. Sampai ke sana, sampai mbah juga mahram. Ya ini Pak D susumu, ini hukumnya mahram. Ini saudara sepersusuanmu, ini hukumnya mahram. Kenapa? Nanti kaitannya dengan masalah pernikahan. Jangan sampai nanti besar ndak tahu, seneng ambek mahrami. Bahaya. Nanti jadi berzina. Jadi kalau sudah ada hubungan seperti itu, maka harus nyambung, ditunjukkan. Begitu nggih? Jelas Ibu? Yang lain? Ada waktu 10 menit. Dilanjutno ya gak nutut ya. Wah, oke. Nggih, fadhol. Saya enggak dengar tadi kena suara, ulangi Bu. Sebagai hibah. Lah ya dihibah. Loh jangan wasiat, lek wasiat tidak boleh. Jadi diberi dia selagi masih hidup. Ya, jadi diberi dia selagi masih hidup. Dikatakan kamu bukan anak bapak. Gitu jelasan begitu ya. Kamu anak angkat, tak anggap seperti anakku sendiri, tapi kamu bukan anak bapak. Dan kamu tidak berhak warisan kalau seandainya nanti bapak mati. Kamu sekarang tak kasih hibah. Ini sudah, ini hakmu, ini milikmu. Begitu caranya ya. Jelas? Ya kalau hibah tidak ikut prosentase. Cakarepe. Ya, kalau anak ngape dikai, apalagi anak kandung, maka seluruh anak kandung harus dikasih hibah sebelum warisan. Kenapa? Oh, enggak punya anak, ya situ anak angkat itu ya sudah dikasih hibah, dia enggak berhak waris. Ya, kalau aku mati, kamu enggak berhak waris. Gitu jelaskan begitu ya. Yang berhak mewarisi hartaku, ya dilihat nanti siapa. Kalau punya anak saudara kandung, maka saudara-saudaraku yang berhak untuk mengambil harta waris peninggalanku. Kamu tidak berhak, kamu adalah anak angkat. Ini hukum Allah. Jelas ya? Karena yang mewarisi nanti saudara-saudaranya. Kalau dia punya orang tua, maka orang tuanya asobahnya. Kemudian saudara-saudaranya juga dapat, ya, saudara-saudaranya, saudara-saudara kandungnya dapat. Yang lain Ibu? Nggih. Dia sudah mati atau masih hidup, Bu? Masih hidup ya sak karepe, Bu. Waris itu dibagi kalau sudah mati.
Iya, sampean masih hidup sih nak tak kumpul atau bagi-bagi warisan. Niki sampean mati dhisik tuh. Kudu mati dhisik baru dibagi warisan nih. Jadi warisan itu hanya dibagi kalau sudah mati. Sehingga apa, kalau dia sudah mati, hak yang menghitung Allah. Manusia tidak berhak menghitung. Allah yang sudah menentukan angkanya. Gitu ya. Jadi kalau pengen ngasih anak sekarang masih hidup, kasih aja sebagai hibah. Nah kalau hibah itu tidak 2:1, laki 2, perempuan 1, enggak, adil. Adil itu sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Satu anaknya punya rumah, satu anaknya enggak punya rumah. Gitu ya. Maka ya anaknya enggak punya rumah dibuatkan rumah. Yang sudah punya rumah ya enggak dibikinkan rumah, yang lain kasih mobil. Larangan mobil timbang rumah. Yang dalam mobilin dalam rumah kan gitu ya. Nah begitu secara apa, kalau hibah pemberian itu ya seadilnya, sesuai dengan hajat, keperluan dan kebutuhan, tidak harus sama, pokoknya adil, dikasih semua. Paham ya? Jadi kalau masih hidup silakan dibagi, silakan dikasih hibah selagi masih hidup, boleh. Tapi ingat, tidak boleh dengan niat menghindari perhitungan waris. Innamal a'mal binniyat. Amal tergantung dengan niat, dan Allah Maha tahu isi hati niat manusia. Jadi niatnya ya niat ingin ngasih anak, ingin ngasih hibah kepada anak-anaknya. Bukan niat ingin menghindari waris. Waduh, timbang diwaris engko keadilan anak iki. Ya engko sing wedok oleh loro, sing wedok oleh siji, lanang oleh loro iki wis guys tak dum saiki ae. Berarti dia menghindari pembagian apa, Bu? Waris. Dia dosa kalau seperti itu, karena dia ingin menghindari waris. Penghitungan waris yang itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sekedar pengen niat untuk bagi. Ya, membagi hadiah kepada anak-anaknya, hibah. Ya le kon sawah sebelah kono PN le, hibah gantian jenenge selagi bapak masih hidup PN ngono. Rumah iki nekmu nak sing meruju biasa ya, gantian nama gitu ya. Jangan mengatakan le aku mati le omah iki neke dulurmu sing paling enom. Mati temenan diwaris. Kenapa? Jadinya wasiat. Nah wasiat itu maksimal cuma 1/3, nggak boleh kemudian. Jadi kalau memang memang pengen ngasihkan rumahnya kepada si ragil, wis iki nekmu yo, aku saiki nunut. Omah iki nekmu wis gantian jenenge itu. Dan jangan khawatir, tatkala bapak atau orang tua ngasih anak bentuk hibah, bapak masih berhak ngambil lagi. Membatalkan hibah itu berhak. Nggak ada ceritanya kalau bapak ngeludah didilat mana, itu nggak ada kalau orang tua kepada anak. Gitu ya. Masih ngomong terus dibagi kabeh marono, wis kasih do tak jaluk mana kabeh, berhak. Jangan khawatir gitu ya. Waduh lek tak kena kabeh aku agak berhak jare sapa? Anta wa maluka li abika, kamu dan seluruh hartamu milik bapakmu. Jangankan apa yang kita hibahkan kepada anak kita, milik anak kita sendiri adalah milik kita. Gitu ya. Jadi jangan punya anggapan lek wis dihibahno berarti gak punya hak. Oh, punya hak, punya otoritas penuh. Itu tetap jadi miliknya. Kapan saja dia boleh menarik kembali. Mari dikai ternyata durhaka. Kan gitu ya. Ternyata durhaka, misalkan begitu ya. Gak tahu sambang, gak tahu apa, tak jaluk maneh. Begitu. Boleh. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jelas Ibu-ibu? Nah. Ada lagi? Terakhir?
Tidak ada ya? Cukup? Baik, demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.